Kita lanjutkan lagi tutorial tentang Jibas presensi wajah. Kali ini kita akan membahas aplikasi Jibas presensi face and fingerprint. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini fungsi utamanya adalah untuk melakukan pendataan wajah dan sidik jari siswa. Nah, fungsi yang lainnya adalah untuk pembuatan jadwal presensi. Di sini jadwal presensinya bisa presensi harian dan juga presensi kegiatan. Dan yang ketiga adalah untuk melihat pelaporan dan juga melakukan beberapa pengaturan aplikasi. Pengaturan yang dimaksud ini seperti pesan yang akan dikirim kepada orang tua, terus jadwal pendataan, dan lain sebagainya. Nah, karena kita sekarang di sini sedang membahas tentang Jibas presensi wajah, jadi untuk aplikasi ini kita hanya fokus untuk pendataan wajah saja. Sedangkan untuk pendataan sidik jari, pendataan jadwal presensi, pelaporan, dan pengaturan aplikasi, ini sebenarnya sudah dibahas di video tutorial tentang Jibas SPT Fingerprint. Jadi bisa melihat kembali di video-video tersebut. Nanti akan saya sertakan link-link untuk melihat tutorial tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan pendataan wajah? Mari kita mulai. Pertama kali, yang harus kita siapkan adalah instalasi aplikasi Jibas Presensi Face and Fingerprint Manager itu sendiri. Nah, untuk instalasi, kita download dulu di website Jibas, halaman download, lalu kita klik aplikasi Jibas Presensi Face and Fingerprint Manager. Nah, nanti ada instalasinya, lalu kita jalankan instalasinya. Setelah selesai, nanti kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi Jibas Presensi Face and Fingerprint Manager yang akan kita bahas. Adapun perangkat-perangkat yang diperlukan oleh aplikasi Presensi Face and Fingerprint ini, yaitu untuk pendataan sidik jari, ini membutuhkan fingerprint scanner. Untuk pendataan wajah, membutuhkan webcam. Nah, untuk fingerprint scanner, ini hanya bisa dipesan di website Jibas. Karena fingerprint scanner yang bisa digunakan adalah yang sudah memperoleh lisensi penggunaannya dari kami. Jadi ini tidak bisa dipesan di luar, di toko atau secara online. Hanya bisa dipesan di website Jibas. Nah, untuk pendataan wajah, di sini kita hanya membutuhkan webcam. Nah, kami tidak merekomendasikan satu merek tertentu atau tablet tertentu. Yang penting webcamnya ini bagus, bisa menghasilkan kualitas high definition. Jadi gambar yang dihasilkan ini jelas, tajam. Jadi nanti gambar wajah siswanya terlihat jelas. Karena ini juga nanti akan mempengaruhi proses identifikasi wajah di aplikasi. Nah, untuk webcam ini bisa beli di bebas dimanapun, tidak perlu di website Jibas. Ini bisa beli di online atau di toko tertentu. Bebas, silakan. Nah, yang penting webcamnya bagus dan bisa menghasilkan kualitas high definition. Sebelum melakukan pendataan wajah, terlebih dahulu ada beberapa pengaturan yang harus kita atur. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi Jibas Presensi Face and Fingerprint Manager. Nah, ini kita tutup dulu ini halaman loginnya. Lalu kita masuk ke menu konfigurasi. Lalu kita pilih menu basis data. Nah, di sini kita atur server yang kita gunakan, server Jibas yang kita gunakan. Contohnya di sini yang saya gunakan adalah alamatnya 192.168.1.4. Nah, kita klik simpan dan terapkan. Nah, apabila berhasil, nanti ada informasi konfigurasi basis data telah berubah. Silakan login kembali. Nah, kita login kembali. Kita masukkan password sebagai admin Jibas. Nah, kita kembali lagi ke menu konfigurasi. Lalu kita pilih menu web kamera. Nah, terlebih dahulu kita pasang webcam yang kita gunakan di PC tempat instalasi Jibas Presensi Face and Fingerprint ini. Nah, setelah dipasang, baru kita pilih device. Nah, apabila sudah terpasang dengan baik, nanti di sini muncul sistem webcam yang ada di PC yang kita gunakan. Contohnya di sini yang saya pakai adalah yang Logitech C9220 ini. Ini kita pilih, di double klik. Nah, lalu kita pilih resolusi gambarnya.
Di sini kita gunakan yang paling bagus saja, yang ini 1920 kali 1080 30 fps. Nah, ini kita pilih, double klik. Oke, nah ini sudah masuk. Nah, untuk mengujinya kita bisa klik tes webcam. Nah, kalau muncul gambarnya berarti di sini aplikasi sudah bisa menghubungi webcam. Untuk memulai pendataan wajah, kita kembali ke aplikasi Face and Fingerprint Manager, lalu kita pilih menu data wajah dan klik menu pendataan wajah. Nah, untuk pendataan wajah, di sini ada dua metode yang bisa dilakukan, melalui webcam atau gambar. Melalui webcam, kita akan mengambil data siswa atau guru melalui webcam yang sudah kita pasang di komputer yang kita gunakan. Sedangkan melalui gambar, ini kita bisa mengambil data wajah dari gambar-gambar yang sudah tersedia. Nah, di sini contohnya saya akan menggunakan metode gambar ya, karena nanti kita akan mencoba melakukan validasi terhadap gambar yang kita masukkan. Jadi di sini kita pakai gambar yang sudah sama-sama kita kenal. Nah, kita klik ini buka gambar. Nah, contohnya di sini saya akan gunakan gambar dari Cristiano Ronaldo. Nah, ini kita pilih. Nah, nanti otomatis aplikasi akan mendeteksi area wajah, area mata, area hidung, dan area mulut dari wajah yang kita buka. Ini pastikan ketiga area ini tersedia ya, untuk area mulut, area mata, area hidung, dan area mulut. Nah, di sini ada pilihan tampilan wajah. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini adalah wajah-wajah yang perlu disediakan untuk pendataan sampling wajah. Yang pertama, contohnya di sini adalah mata lihat kamera, wajah hadap ke depan. Ini yang contohnya yang Cristiano Ronaldo ini. Pilihan yang kedua, mata lihat kamera, wajah berpaling ke kiri 5-10 derajat. Pilihan ketiga, mata lihat kamera, wajah berpaling ke kanan 5-10 derajat, dan lain sebagainya. Ini adalah berbagai variasi dari wajah yang akan kita deteksi untuk jadikan sampling wajah. Jadi supaya aplikasi bisa lebih mengetahui bahwa identitas dari pemilik wajah tersebut. Nah, apabila sudah benar, ini kita klik ambil wajah. Nah, di sini ada validasi wajah ya. Nah, di sini kita harus memastikan wajah terlihat jelas, tidak terhalang benda, tangan atau kain, pencahayaan baik, tidak terlalu gelap atau terang, tidak juga backlight, dan upayakan tidak ada bayangan di area mata, hidung, dan mulut. Ini contohnya seperti ini gambarnya. Nah, kalau kita lihat di sini yang Cristiano Ronaldo ini juga udah cukup bagus ya. Kelihatan area mata, hidung, dan mulut. Ini tidak ada bayangan, pencahayaannya bagus. Nah, apabila sudah benar, ini kita klik tambah sampel. Nah, untuk sampel ini harus disediakan 6 ya minimal. Nah, ini kalau misalnya kita mau nambah lagi, kita buka gambar. Nah, contohnya yang ini. Nah, kita pilih yang nomor 2, ini otomatis. Kita klik ambil gambar, tambah sampel. Terus sampai 6 wajah. Nah, contohnya di sini kita sudah menyediakan 6 buah wajah dari Cristiano Ronaldo ya. Ini sudah ada 6, wajahnya juga bagus semua. Ini tidak ada bayangan di arah mata, terlihat jelas, pencahayaan bagus. Nah, lalu kemudian kita lakukan pencarian identitas wajah tersebut. Contohnya di sini kita gunakan siswa yang ada saja. Nah, misalnya ini adalah wajah dari Amelia ya, contohnya. Nah, ini kita klik Amelia. Nah, apabila sudah benar, ini kita klik simpan. Kita sudah benar. Oke, nah di sini ada informasi berhasil menyimpan data wajah. Setelah data siswa dan guru kita masukkan, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah proses training. Proses training adalah proses pembelajaran oleh aplikasi supaya bisa mengenali data-data wajah yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi Face and Fingerprint Manager, menu pendataan. Nah, di sini akan muncul notifikasi. Ada 2 data training yang belum di-training. Nah, untuk melakukan training, ini kita klik training data. Nah, nanti akan muncul jendela seperti berikut. Training data diperlukan untuk melatih aplikasi JIBAS SPTFS untuk mengenali data-data wajah yang sudah didata. Di
Sini dijelaskan ada 2 data yang belum di-training. Nah, kebetulan tadi saya sudah memasukkan 2 data wajah untuk 2 siswa. Nah, supaya efisien, training bisa dilakukan setelah semua data wajah telah terdata atau seperlunya. Jadi, tidak perlu kita memasukkan satu wajah terus satu training. Masukkan wajah, satu training. Jadi, kita masukkan dulu semua data wajahnya, lalu kita lanjutkan dengan proses training. Nah, untuk memulai training, kita klik mulai training. Nah, ini adalah prosesnya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, apabila sudah selesai, ini akan ada informasi done. Nah, nanti kita klik tutup. Nah, untuk melakukan proses training juga kita bisa mengakses menu ini, riwayat training. Nah, ini kita klik riwayat training. Nah, di sini kita bisa melihat informasi training yang telah kita lakukan. Ini kita klik tampilkan. Nah, ini tadi yang baru saja kita lakukan ya, tanggal 3 Februari jam 11. Ini ada 2 datanya, jenisnya incremental. Nah, kalau kita mau melakukan training ulang, kita juga bisa melakukannya di sini. Ini kita klik saja training ulang semua data. Nah, ini untuk training ulang ini kita harus lakukan semua data yang sudah didata atau yang baru, ini nanti akan di training ulang. Setelah proses training kita lakukan, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah menguji coba. Jadi kita bisa menguji coba apakah aplikasi bisa mendeteksi wajah yang kita inputkan tadi. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi Face and Fingerprint Manager. Kita pilih menu uji coba deteksi. Nah, untuk uji coba ini kita bisa menggunakan webcam atau gambar. Nah, di sini saya pilih yang menggunakan gambar. Nah, lalu kita buka gambarnya ya. Contohnya saya akan menggunakan yang data yang belum dijadikan sebagai sampling. Nah, kita pilih yang tes data. Contohnya yang Ronaldo ini ya. Nah, ini adalah gambar-gambar yang sebelumnya tidak dijadikan data sampling. Nah, kita pilih salah satu, misalnya yang ini. Nah, ini aplikasi sudah mengenali bahwa gambar ini adalah Ronaldo. Ini gambar ini tadi tidak dijadikan sebagai data sampling. Kita pilih gambar yang lainnya, misalnya adalah yang Lionel Messi. Ini juga tidak dijadikan sebagai data sampling. Kita pilih gambarnya yang misalnya yang ini. Nah, ini juga terdeteksi. Nah, ini adalah wajahnya Lionel Messi. Nah, jadi aplikasi sudah dapat melakukan identifikasi wajah sesuai dengan identitasnya.